Oh, sini tahu zat, di situ tahu Allah kok. Ada dengan Allah kan lain. Kalau zat itu kan Tuhan, kalau Allah kan bahan bangunan. Kita bersama halaman 25 Tauhid, yaitu rukun sembahyang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, rukuk hikmahe kanggo lemek ana ing kuburan. Nomor 6, iktidal hikmahe kanggo inuman ana ing telaga Kausar. Nomor 7, sujud hikmahe kanggo bisa liwat ana ing Siratal Mustaqim kang cepete kaya kilat. Nomor 8, longgo antarane sujud hikmahe kanggo peneng utawa tetenger kang ana ing dhuwure kolok. Nomor 9, maca tahiyat hikmahe kanggo penjawaban pitakone malaikat mungkar lan nakir ana ing kubur. Keterangan rukun sembahyang yang nomor 5 adalah rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pelaksanaannya adalah rukuk. Apa hikmahnya? Apa gunanya? Apa hasilnya? Hikmahnya untuk besok sebagai dasar kita berada. Seperti halnya di sini ada kambal. Yang dimaksud itu benda yang untuk kita bertempat, dilemei, dikasih alas. Bagaimana itu? Yaitu di alam kubur besok supaya ada dasaran seperti ini. Kalau dilanggar paling banter kambal kan? Ini kambalnya ini. Aduh sampai Medina. Kalau Madinah iso nggih guys, pokoke warnane ijo beres wis. Lemeke warnane ijo, nek kubrowan kelambine ijo. Mbak Sarmini ijo. Kula ijo, pancene gendera. Tapi aneh. Lumayan daripada tidak ada alasnya. Jadi besok kalau di alam kubur, alas di bawahnya itu tempat yang dikasih alas, lemek dan sekitarnya itu terhormat. Kalau rukuk melihat yang dirukui, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, melihat zat waktu rukuk. Ini menurut pendidikan tauhid. Kalau syariat enggak ada. Paling-paling yang bacanya supaya fasih nah. Subhana rabbiyal azimi. Waduh, sorone deh. Enggak. Ngaji kebul Pak Nur sumpah ya sana. Boleh ketelawitin masalah huruf lho. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Salah kurang. Subhana rabbiyal azimi. Paling-paling seperti itu tuh yang diteliti. Hatinya enggak lihat kepada yang dirukui, enggak seperti itu. Enggak ada keterangan seperti itu, enggak ada. Berarti ya kebiari dunia toh. Rukuk itu tata keramanya melihat kepada zat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali supaya lama. Artinya supaya lama dikit lah.
untuk melihat Allah itu jangan satu tok. Kana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lama lagi ingatnya supaya banyak. Subhana rabbiyal azimi sampai 3 kali. Intinya itu melihat Allah supaya lama. Intinya seperti itu. Tapi sampean kan nggak kasih tahu seperti itu kan? Intinya seperti itu supaya melihat Allah itu lama. Dihitung 3 kali. Sebenarnya 1 kali itu sudah beres. Tapi nggak enak rasanya. Kok kelihatannya kok singkat. Cek suwe dedek ya. Saya kasih tahu seperti itu. Makanya setiap ngaji pasti ada kata-kata baru. Setiap hadir. Saya mencari sendiri. Apa baru keterangan yang hari ini? Kemarin. Besok. Pasti ada. Itu adalah nomor 5. Jadi besok di alam kubur. Tempatnya supaya indah. Tempatnya supaya baik. Ibarat masjid supaya ada kambalnya. Nomor 5 selesai. Nomor 6 iktidal, berdiri bangun dari rukuk. Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Itu namanya apa? Iktidal, artinya bangun dari rukuk. Hikmahnya untuk apa? Hikmahnya untuk inuman di Telaga Kausar. Inuman di Telaga Kausar itu besok akan dipindahkan ke kita apabila iktidal dari rukuk ke arah bangun dari rukuk. Kan berdiri. Berarti sampean harus tahu apa di depan saya gitu loh, Pak. Kalau seperti itu besok jangan nggak haus. Akan diberi minuman dari Telaga Kausar. Ya, jangan sampai rukuk tok, jangan sampai iktidal tok. Ngadeg rukuk, sujud, longgo, berdiri, rukuk, duduk, sujud, duduk harus berhadapan dengan zat Allah. Itu namanya sembahyang. Berarti menggunakan rukun. Kalau nggak seperti itu, berarti orang sembahyang nggak pakai rukun. Makanya orang sembahyang bersama-sama dilanggar. Namanya apa sih? Jamaah. Banyak orang jamaah tapi nggak diakui. Karena jamaahnya cuma imam dengan makmum tok. Allahnya tidak ada. Kalau jamaah yang asli, makmum, imam, Allah. Saya nggak pernah kok diceritain. Enggak pernah. Paling-paling sawu sufufakum fa inna tasyata sufufi min iqamati sholat. Luruskan barisannya. Syariat hakikatnya luruskan ke zat hatimu. Ya, itu mah lurus barisannya tok, kalah gerak jalan. Barisannya. Ya. Barisan sawu sufufakum Faina tasyata sufufi min iqamati sholat. Barisannya lurus, rapat. Biasanya seperti itu. Nggak tahu rapat itu dengan siapa. Merapat itu dengan zat. Jangan sampai jauh dari zat. Itu seperti itu kata-kata itu. Nah kalau lurus dengan orang, ngapain lurus dengan orang? Lurus itu dengan zat. Rapat itu dengan zat. Keterangan tauhid, ngaji syariat ya ada tauhid waduh, makanya gak ada dipodono. Oh nggak sama sih ngaji, ya nggak sama loh, nggih. Sini tahu zat, di situ tahu Allah kok. Ada dengan Allah kan lain. Kalau zat itu kan Tuhan, kalau Allah kan bahan bangunan. Kalau penyembah Allah berarti nyembah bahan bangunan. Nomor 2 bahan galangan. Enak mana? Nyembah bahan bangunan dibanding galangan. Pertanyaan kok gak enak kabeh ya. Aku gak ngaji tauhid ya iku. Wong Allah disembah. Wong Allah ku bahan galangan kok. Lalu Allahnya Allah tulisan. Sudah lama Pak saya ngatakan seperti ini. Kalau nggak ada apa-apa, sesin nabi Allah. Masih ana apa-apa garungane gak berarti.
tak wantemi pisan. Ya. Iki padha ambek nyambleki. Nyambleki sapa? Rohani sampean ku gering, sehat awake tok. Awake sehat. Satu, dua, tiga, empat. Ya senam poco-poco. Tapi hatinya gering. Melaksanakan sholat Jumat. Gak tahu Allah di masjid. Apa? Nah Mekah gak tahu dalamnya Ka'bah. Sembahyang gak tahu yang disembah. Syahadat gak tahu yang disyahadati, yaitu akibatnya orang gak ngaji tauhid. Gak ngaji tauhid ya gak duwe pangeran. Paling-paling ya pangeran. Iki pangeran kok. Pangeran ku pengengeran. Apa jenenge? Iku lho manjinge kawula ing Gusti. Bak manjinge Gusti ing kawula. Manjinge kawula ing Gusti memaknai bahwa manusia itu di dalam zat. Iya, besar mana sih aras dengan zat? Ya besar zat. Makanya Allah enggak diares, malah aresnya di dalam zat. Biar supaya bingung orang-orang. Oh, besar iki. Wong kabeh ngomong Allah ku ares kono. Kok kene gak ono. Di sini nggak ada. Kalau di sini nggak ada Allah, ngapain sembahyang di sini? Ya. Kalau di sini nggak ada, jangan dilarang sembahyang di sini. Makanya sembahyang di sini boleh karena Allah di sini ada. Lagi sini ada kok dibilang di arah sana. Ku cangkem-cangkem bejat. Bejat apa legrek? Rusak, bejat, legrek. Ya podo ae. Dipilih belas. Orang-orang Islami banyak yang rusak karena syahadat tidak tahu kepada yang disyahadati. Saya perjuangkan Bu, saya perjuangkan Pak, keluarga jenengan. Saya bimbing, asalkan saya masih sehatnya terjaga seperti ini, saya bimbing. Biar saya capek, biar saya ngantuk, biar saya lemah, lesu, letih. Walah, gak karuan. Besok tanggungan nyapu lembaga 1 hari minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Ya ngenteni Bu Paseh ya gak rono-rono. Ya apa? Ngenteni Mbak Suyatmi walaga belanja nang pasar. Gak apa-apa, itu adalah perkiraan. Itu adalah nomor berapa Bu? Nomor 6 ya. Dan nomor 7 adalah sujud hikmahnya untuk bisa lewat Shiratal Mustaqim. Kang cepatnya sama dengan kilat. Sampean kalau ingin bisa lewat di Shiratal Mustaqim, sujud harus berhadapan bisik-bisik ucapan kepada Allah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Allah Maha tinggi. A'la. Ya, tapi sampean harus sujud. Saya rendah, yang tinggi adalah Allah. Kalau seperti itu, sujud berhadapan dengan zat Allah, hikmahnya besok jenengan bisa melewati Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim, sirat itu jalan, mustaqim itu lurus, kenceng, lurus center. Diumpamakan menurut syariat, rambut satu dipegang sini, di tengah-tengahnya ini ibarat orang melewati. Nah, besok kalau ke surga besok lewat Shiratal Mustaqim. Nah, itu wotnya atau jembatannya itu adalah rambut. Nah, kemudian disigar menjadi 7. Ono sing iso iki? Enggak, paling silet tatra paling sing iso ya. Tatra tagul.
Ono umat kaya ngono iku. Siapa yang bisa nyigar rambut satu menjadi 7? Maksud saya ini ada uang 2000 nanti saya kasih kok. Gak ada ya? Ngono kok para ustadz, para kiai ngomong enak. Ini liwat Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu adabnya tidak adanya sesuatu. Masih keterangan seperti ini garongannya ya gak mudeng. Kalau saya gak ngaji tauhid dong nggih. Ngaji aja. Sampeyan takut siapa? Gresik sudah saya kuasai. Lokasinya Sidoarjo, Mojokerto, yo kabeh Indonesia tak berasa kabeh. Dilarang siapa? Gak ada. Makanya orang tidak tata krama kalau ngaji tauhid diusik, dilaporkan di mana? Orang kurang ajar. Ngaji tauhid diusik, dinegatifkan dan lain-lain. Orang kurang ajar. Allah di depan gini katanya di akhirat. Sopo sing ngomong gua akhirat biasa ya saya munggah mimbar. Nggih. Nggih, coba. Tapi kalau sudah marifat enggak apa-apa. Ini Pak Muhyiddin sudah marifat. Besok munggah mimbar, marilah kita bersama Pak Nur, kita bersama untuk bertakwa pada Allah. Tapi Pak Nur tahu Allah misalnya barangkali. Gitu. Oh nggak tahu Allah naik mimbar ceramah koyok yoyo. Orang bertakwa gak segojangan, harus ilmunya 4, syariat, torekot, hakikat, marifat. Marifat apa sih? Ya mengetahui, berarti Allah bisa diketahui. Ada fisiknya sih? Oh no, tapi bisa diketahui. Kalau seperti itu para jamaah, jenengan kalau sudah tahu lewat dari sini lewat ke sana, kira-kira ada yang dilewati nggak? Ada kan? Nah, kalau ada harus menemukan lewatnya. Ibarat kita lewat jembatan, lewat tol, harus tahu tolnya. Oh, lewat tol gak harus tol, so begini. Lewat tol gak harus tol, lewat lemah gak harus yang duwe lemah. Kira-kira banyak apa enggak orang Bambi? Lewat lemah gak harus yang duwe lemah. Bendino diuyui, disingi, gak sopan. Gak permisi ambek sing duwe lemah. Didol pisan dadi tol. Apa sing ngedol kono? Aja ngaku ngono kok. Mesti batin dhewe-dhewe kono. Nggih. Konangan ngaji tau kaya monting kabeh bener. Ngajar ngenteni nek syariate mateng. Lah matenge syariat lho piro? Ya didang kono. Umur swidak 8 cek ngaji syariat durung mateng. Lah matenge kapan? Ya ditunu kono sik. Anjane sampean amek pohong apa. Untuk nomor 7 selesai. Nomor 8 duduk antara sujud, hikmahnya untuk tanda tenger guk batuk. Kang ono ing dhuwure kula. Besok umat Nabi Muhammad ada tulisannya La ilaha illallah atau Allah. Cukup itu. Ditempelkan di sini. Tapi nggak ada orang yang tahu. Yang tahu adalah Allah. Itu namanya tenger, tanda, peneng kok sepeda, peneng. Besok. Tapi umat Nabi Muhammad yang ilmunya sama dengan Nabi Muhammad. Berarti ini untuk apa? Nah, yang nomor 8 adalah ada tanda di sini. Siapa yang ada tanda? Orang yang ilmunya sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu makrifat. Nabi Muhammad itu tahu Allah. Bagaimana nggak tahu Allah? Wong umat saya tahu Allah. Nabinya nggak tahu, nggak masuk akal.
Berarti ngaji tauhid, ngajinya Nabi Muhammad. Kenapa Pak? Ya pertanda bahwa Nabi Muhammad itu bertauhid, tahu kepada Allah. Kalau kita tidak tahu kepada Allah, bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi umat Islam. Jece loh nggih. Jece. Kalau kita tahu kepada Allah, Nabi Muhammad juga tahu, kan sama. Nah, yaitu umat Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad tahu kepada Allah, sedangkan kita nggak tahu kepada Allah, itu masuknya umat Islam. Ngaji harus tahu jalurnya. Nggak numpak bemo, pernah aku nanti. Nama Jokerto kok Rono. Iya. Ya, kepengin ngerti Allah kok syariat. Ya harus hakikat loh. Itu adalah nomor berapa? Nomor 8. Jadi besok umat yang tahu kepada Allah, di sini ada tanda la ilaha illallah atau Allah atau Ahmad. Nah, ya ini yang penting. La ilaha illallah kalau enggak Allah atau dipasang dengan tanda Ahmad. Ahmad itu berdiri, rukuk, sujud, lungguh, berhadapan dengan zat Allah. Kalau kita sembahyang berhadapan dengan Allah, berarti kita punya pin. Pinnya ada 4, berdiri berhadapan dengan Allah. Rukuk melihat kepada zat Allah. Sujud yang disujudi zat Allah. Duduk yang dihadapi adalah zat Allah. Baru kita punya pin. Nah, pin itu ada 4 biasanya asalnya. Nah, sekarang ada saking banyaknya orang, sekarang pin 8 ya. 6. Pinnya apa? ATM itu. Ya, awalnya 4, tapi sekarang karena banyak orang sehingga nggak muat. Buktinya dulu nomor kan 10 angka. Nomor HP jenengan untuk apa? Simpati yang lama. Lama-lama menjadi 12. Sekarang ada yang 13. Nah, berarti itu minimal berarti pin 4. Kalau orang ilmunya enggak 4, berarti punya ATM tapi enggak ada pin. Kira-kira surga itu ada pinnya apa enggak? Bisa ada enggak? Kita naik lift, kira-kira ada tombolnya enggak? Nah, yaitu kalau kita naik lift diam toh enggak nombol. Enggak nombol berapa? 3, langsung di 3. 2 ya 2. Saya anggap itu pin dah. Yang nggak tahu nombolnya, apa ke lokasi 2 tombolnya 12. Yang nggak cocok, ibarat kirim pulsa nomornya keliru, masuk nggak? Nggak mungkin. Makanya kalau terhadap Allah sembahyangnya harus center, adep-adepan sampai date Allah, berhadapan dengan zat Allah. Ini bakal sholat ya. Ya seperti itu. Kemudian yang nomor nomor 9 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9 maca tahiyat. Hikmahe kanggo penjawaban pitakone malaikat mungkar lan nakir ana ing kubur. Nomor 10 lungguh tahiyat. Hikmahe kanggo tumpaan ana ing ora-ora maksar. Nomor 11 maca sholawat. Hikmahe kanggo keselamatan ana ing dina kiamat. Nomor 12 maca salam. Hikmahe kanggo mlebu swarga tanpa hisab. Nomor 13 tertib. Hikmahe kanggo tinemuan marang Allah. Saya minum dulu, dimatikan nggak apa-apa, atau dijejak atau dihidupkan nggak apa-apa. Sama YouTube, mohon maaf masih minum. Badannya nggak apa-apa, dijejak atau dilanjutkan nggak apa-apa. Ya, ya seperti ini kalau manusia repot. Kalau Allah minum, enggak, makan paling. Enggak. Makanya enggak tumon Allah andok sego pecel.
Sing ngandhek kuwi sapa? Sampeyan kok pabrik. Ya apa? Semua yang selain zat pasti butuh memang. Oke. Iki milik Allah. Air adalah milik Allah. Caranya ya permisi kepada Allah. Ya Allah, dilihat. Allahnya dilihat, kemudian minum. Tauhid itu. Nah, apa nih? Allah dah. Enggak, iki nek gak ono dadi Allah gak ngarep banyu sok mlebu. Enggak, ngene iki syariat tok kok. Syariat tok. Air ini nggak bisa masuk kalau di dalam zat Allah nggak ada. Kalau di sini nggak ada zat. Masuk semuanya, Mbak. Akhirnya semua aku tak melihat Allah di mana? Di sini. Oh. Itu kopi unae. Kopi ku lah ya. Ini permen ya. Berikutnya adalah keterangan ini nomor 9 itu membaca tahiyat at-tahiyatul, membacanya bukan tahiyatnya loh ya, membacanya. Baca at-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatu lillah. Pokok terakhir ya. Asyhadu alla ilaha il baru menunjuk asyhadu alla ilaha il. Bukan gini, at-tahiyatul belum. Ya, biar zaman apa? Ngawur paling. Ngawur. Saya ini bukan ngaji syariat, ngaji tauhid, ngaji hakikat. Oh, syariatnya lo ada. Pokok dalangnya dalang hakikat, syariatnya ono, nek dalangnya dalang syariat, masih tauhid gak metu tauhid. Aneh tapi nyata. Itu adalah harta benda jenengan yang paling pangkat, itu adalah makrifat. Makanya jabatan yang paling tinggi itu makrifat. Saking tingginya nggak ada pensiun. Masa orang makrifat pensiun? Ada orang makrifat 50 tahun, kira-kira pensiun nggak? Nggak ada pensiun. Itu jabatan yang asli. Ini milih ini milih ini milih ini. Saya nggak uman. Ya, 9. Tapi harus gini ya. Asyhadu alla ilaha il. Tapi jangan gini toh. Harus tahu kepada yang disadati, yang ditodeng, yang disadati, yang ditelunjuk. Supaya tahu. Saya bersaksi bahwa ini adalah mic. Saya bersaksi bahwa ini adalah buku tauhid. Harus tahu kepada yang disadati. Itu tahiyat namanya. Kalau nggak seperti itu, selama hidup nggak diakui sebagai orang yang bertahiyat. Berarti intinya tahiyat apa? Syuhud. Kalau kita begini, asyhadu alla ilaha il, dikubur besok, nggak usah ditanya. Tapi kalau kita nggak tahu kepada ditelunjuki seperti ini, maka dikubur besok ada pertanyaan. Wes itu tok, nggak usah rewel. Sampean tahu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi sampean tahu, berarti dikubur besok, nggak usah ditanya oleh malaikat. Tapi kalau gini tok nggak tahu yang ditelunjuki, berarti ada pertanyaan dalam kubur. Marabbuka, sapa pangeranmu, siapa Tuhanmu? Kata keterangan syariat
Wacana Allahu Rabbi. Nggih Pak Guru kula apalaken. Diapalno. Lah apa nek diapalno? Wis gak usah diapalno, apal dhewe. Masih diapalno ping pira? Kaurangane gak iso jawab. Itulah jawaban Bambe Mang. Allahu Rabbi. Enak ya, jane sing ngandhani ku Mas Darwo dadi yo. Jawaban. Nggih, sing ngandhani ngono. Siapa yang sudah tahu kepada yang ditelunjuki besok di alam kubur tidak ada siksa. Wis ngene lho, ibu-ibu. Tapi nek gak sing ditodeng, go kubur besok oleh siksa. Nek sampean gak ngandel praktek dhewe. Sapa sing kepingin nang praktek? Hah? Nang praktek, ya sampean ojo Pak Nur. Ojo. Iki sing bau reksa ya, ojo. Ojo ya. Aku la dongane ya Allah, pun supe ya Allah, jamaah cabang 15 Bambe. Nek saged niku nggih urip terus mawon. Lah sing negakno langgar sapa dene? Urip terus mawon ya Allah, khususon jamaah cabang 15. Urip atine maksude. Urip atine iku nek nglakoni elek getun. Ya, melakukan kejelekan menyesal. Iku urip jenenge. Iku saya maksud itu seperti itu. Makanya jamaah Bambe Allah supaya hidup terus. Maksudnya seperti itu, Bu. Urip terus ngono iku. Umur yang menes rada pekon-pekon tetek ngono bane. Maksudnya seperti itu, nggih ya. Ngajine muka sapa boleh ngono. Ya apa? Nek sampeyan kepengin urip terus gampang. Nah? Nggih. Oh nggih. Umurnya panjang itu. Karena orang mati bisa menghidupi orang hidup. Ya umur panjang itu jenenge. Nggih, pokoknya orang yang manfaat buat orang lain. Ya umurnya dawa, umurnya panjang. Kalau selama hidup banyak dosa, kejelekannya sedikit, itu namanya pendek usia, udah umure. Gak berarti panjang umur iku 250 baru terus. Itu gak 250 iku lah abaji totoan kan. Totoan pilihan Nura. Aku menang deh pira 250. Oleh totoan itu sederhana, Pak Sumati. Ana pinandura totoan wong loro. Tapi karo wong aja 100 aja 200 ya 50. Yo gak apa-apa menang sapa si B. Baru menang. Wow, aku ada 50. Jadi kok ana rujak dadi kene aku rujak Aja ngono Pak Nur. Wis totoan kok rujak kene kula. Aku lho karo tak pangan ae. Ono ae Bambe yang ngene iku lho. Insyaallah Pak Mudin boten Pak Udin aja niru iku. Wis ngapik ae. Nomor 10 membaca tahiyat. Nomor 10 duduk nggih longgo tahiyat hikmahe kanggo tumpaan ana ing ora-ora maksar. Jadi kita besok punya kendaraan. Tapi kalau kita duduk tahu yang diduduki. Sampeyan longgo sing dilunggui. Berarti sampeyan besok duwe tumpaan. Nek sampeyan longgo karo sing dilunggui, duduk iki sing dilunggui duduk. Duduk iki. Adamu se. Adam itu tidak ada, se itu sesuatu. Berarti besok punya kendaraan, hakikat. Kalau syariat, enggak Pak, jenengan iku akiko, utawa kurban. Besok kena digawe tumpaan. Kurbane wedhus itu gede. Paling gede timbangan pira sih? Gedene wedhus lho paling gede pirang kilo?
Sampeyan anggepe sing paling gede lah anggepe. Wis anggepe 80 ya. Durung karuan kan? Durung karuan. Sing numpaki 102 kilo. Ya nek sampean cilik, nggo kono 100 ponjo lho. Jamaah. Ana mandhek ni sore 88. Terus peduse tak anggepe timbangane iku mang 80. Lho kan kabotan sing itu anu sing numpaki. Ambek ambune lebus pisan. Gak masuk akal. Wong korban kok tumpakan wedhus. Gak iku syariat kok. Sing ditumpaki ku adame wedhus. Adame wis ora ono. Sampeyan ya terus naik ngaji. Nek dijak nek kanca-kancane diumumno. Arek ngaji nang ngene Mbambe. Sing moro Allah. Gelem ngono. Bapakane paling moro Allah ngono ya. Bu pabrik dikandhani, ayo ngaji, ceru pangeran. Allah kena didelok ngene wis. Lho kena ah. Kena pinro nang langgar iku Al-Hidayah. Iya. Al-Hidayah seniki. Yuk wong cerin sik tola-tole. Iya. Tola-tole rene. Wong Allah kena didelok kok gak kena. Mancene yo ngajine kurang bener, kurang jangkep. Ibarat wong ku insan kamile durung, kok cara olah-olahan wis ngolah tapi gak sedep. Gara-gara gak masako, gak micin, gak ajinomoto, gak sasa. Iku jenenge 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya iku 5 sempurna iku masakane sedep iku sempurna. Sapa sing gak ro kabeh-kabeh masak, sedepe iku sing penting. Pun sampean iso apa jenenge duwe tumpakan gua akhirat besok nek sampean longgo ero sing dilungguhi. Nomor 11 membaca sholawat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Bisa menapalno dhewe dina maca ngono kok. Yaiku membaca sholawat. Kalau sholawat dua nyebut kedua-duanya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, yaitu sholawat namanya. Jadi ambek nah, anak sampean Salatullah salamullah. Ngene iki ya. Dudu iku. Sholawat yang asli nyebut dua nama, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Berarti harus melaksanakan sholat. Nek sholat pasti sholawat. Nek maca sholawat banjari belum tentu sholat. Karena ada anak yang ikut sholawatan banjari tapi tiap hari gak sholat. Oh no ae wong-wong iku. Iya, sing asli ku ya sholat kama sholaita iku. Ibrahimiyah dua-duanya pokoknya itu Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu ada Nabi Muhammadnya, ada Nabi Ibrahim karena sejarahnya dunia ini kedua memang Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Sejarahnya dunia yang masih hidup sampai jangan sekarang itu cuma dua, ceritanya Nabi Ibrahim, ceritanya Nabi Muhammad. Liyane gak tape. Ayo sampean kurbanan, bakas sapa? Nabi Ibrahim kan? Pak Mudin Alkin. Aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak durunge mang Nabi Ibrahim persasat bapakku. Loh. Ono talkin Nabi Yunus adalah ono. Dunia ini yang masih hidup adalah ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sampeyan delok, orang pergi haji, orang umroh yang ditawafi apa? Secara syariat, Ka'bah kan? Bangunannya siapa? Oh, Nabi Ibrahim.
sampai sekarang hidup, berarti nurut tersebut. Ya iku Nabi Ibrahim si urip iku ya iku maksudnya. Nabi Muhammad urip jian. Walaupun mati, Nabi Muhammad masih hidup. Buktinya ilmu tauhid masih beredar di belahan dunia. Berarti Nabi Muhammad masih hidup. Hidup itu seperti itu. Kalau Abah Jito tadi bilang, kalau para wali, ya seperti orang itu masih hidup. Para wali itu masih hidup. Buktinya, orang Jaya jualan di Ngampel atau di mana saja. Di Sunan Bonang misalnya. Ya kan gara-gara para sunan kan. Orangnya meninggal dunia, tapi bisa menghidupi orang hidup kan. Nah itu namanya hidup, itu namanya. Namanya hidup. Walaupun saya besok meninggal dunia, tapi tauhid yang di YouTube kan masih ada. Nah ya itu hidup itu jenenge. Nggih. Iku YouTube masih ada, walaupun besok saya tinggal mati. Ya itu hidup itu namanya. Makanya saya bilang, ya Allah jamaah cabang 15, saya berdoa supaya hidup selamanya. Ada manfaatnya, ilmunya itu ada manfaatnya. Itu adalah tentang apa itu? Tentang salam. Tentang apa? Membaca sholawat. Kemudian nomor 12 salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Melihat kepada Allah. Sebelah kanan melihat kepada Allah. Kalau seperti itu besok, maka di akhirat gak ada hisab, gak ada perhitungan, gak ada mizan. Wes gak usah ditimbang amalmu, langsung melebu. Gara-gara apa? Gara-gara salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pintu kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pintu kiri. Saya anggap pintu kanan itu depan, pintu kiri itu belakang. Ya langsung gak usah tanya. Tapi orang-orang yang nggak seperti itu, berarti di akhirat ada pertanyaan. Pertanyaannya sampai memakan waktu 40 tahun. Sing wong gak duwe apa-apa mlebu swarga sampai mlekek-mlekek mangan tomat, mangan kecacil. Gempo. Engko kono sik mercing ditakoni iki ali-ali sak gram iki teko sapa? Iku ben dodol pari nang Pak Nur. Dadi kono Pak Nur teko pembukaan terus. Jadi kandhane wong gak duwe ku enak. Menego akhirat iku selisih 40 tahun. Enggak sampean ini soge. Ku akhirat cepet mlebu swarga ngono karepe. Macane jamaah mbambe yang ngono iku. Apa? Enggak, iso gak ada pertanyaan. Iso gak ada nyambut gawe soge, iso gak ada sembahyang tapi mlebu swarga. Iso gak ada ngaji tauhid. Meni langsung berdoa Allah ku akhir ngono. Insya Allah kok Mbambe itu kalau awalnya seperti itu. Kalau sekarang masih ada ya biarkan aja lah. Pokoknya gak makan pager lah. Nggih. Terakhir tertib itu adalah yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Apa itu? Yang mencari ilmu, halaman 1, 2, 3, 4, sampai sekarang halaman 25. Ya tertib ya seperti itu penting. Demikian Bapak Ibu, untuk terakhir bertanya, barangkali ada yang perlu tanyakan. Untuk jamaah YouTube, saya di sini berakhir jam sekitar setengah 10. Kurang lebih, ada lambat dikitnya, ya saya kira maklum lah. Cukup ya? Ini adalah untuk halaman 25. Besok kita lanjutkan lagi. Insya Allah sampai selesai. Dan jangan lupa jamaah yang masih baru atau masih belum mengikuti satu sistem kredit semester, harap dihitung sendiri. Saya dulu masuk ngaji halaman 14 misalnya, maka besok khatamannya juga halaman 14. Jadi enggak sama, Pak. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.